Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Nur Mustafa dari kelas PAI 4E, NIM 123020205, akan menjawab soal UAS filsafat ilmu. Nah, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Jelaskan 3 aspek penting dalam filsafat ilmu yang saudara ketahui. Nah, di sini ada 3 aspek penting. Yang pertama ada ontologi, terus epistemologi, terus yang ketiga ada aksiologi. Nah, untuk yang pertama ontologi. Ontologi ini membahas hakikat dan realitas atau objek yang dikaji ilmu. Misalnya dalam sains ontologi bertanya, apa yang sebenarnya ada di dunia ini. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya ada epistemologi. Epistemologi membahas sumber, struktur, dan batasan pengetahuan ilmiah. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana kita mengetahui sesuatu itu benar, gitu kan. Terus selanjutnya adalah ada aksiologi. Aksiologi menyebutkan nilai-nilai dalam ilmu pengetahuan, termasuk etika dalam penelitian atau tujuan ilmu. Misalnya, apakah ilmu harus digunakan untuk kebaikan? Nah, seperti itu dan lain sebagainya. Terus pertanyaan yang kedua, jelaskan secara sistematik upaya manusia dalam mencapai pengetahuan ilmiah. Nah, untuk mencapai pengetahuan ilmiah, manusia yang pertama harus merumuskan masalah, menentukan masalah penelitian yang jelas, gitu. Terus yang kedua ada penyusunan hipotesis, membuat dugaan sementara yang bisa diujikan oleh si manusia itu. Terus ada eksperimen atau penelitian, mengumpulkan data melalui metode tertentu. Terus yang ketiga ada analisis data, pengolahan data untuk menarik kesimpulan. Terus yang selanjutnya ada verifikasi atau klasifikasi, menilai apakah hipotesis diterima atau ditolak. Nah, terus selanjutnya yang terakhir ada publikasi. Hasil disampaikan secara terbuka untuk diuji publik ilmiah, gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, tuliskan syarat pengetahuan dapat dikatakan ilmiah. Tulisan beberapa saran dalam upaya pengetahuan ilmiah dan berapakah khasnya pengetahuan ilmiah. Nah, syarat pengetahuan ilmiah dan saran serta khasnya. Untuk syarat pengetahuan ilmiah ada empiris, terus sistematis, objektivitas, dan metodis, terus universal. Nah, untuk syarat yang pertama empiris, berdasarkan pengalaman atau pengamatan. Terus yang kedua sistematis, disusun secara logis dan terstruktur. Terus yang ketiga objektif, bebas dari prasangka pribadi. Terus metodis, menggunakan langkah-langkah yang terurut. Terus universal, bersifat universal, berlaku umum, tidak terbatas waktu dan tempat. Terus untuk saran pengetahuan ilmiahnya ada sarana pengetahuan ilmiahnya ada bahasa ilmiah, logika, matematika, dan metode ilmiah. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 4. Menurut saudara, bagaimana kebaikan ilmu dikembangkan? Apakah ilmu dikembangkan bebas nilai ataukah ilmu dikembangkan terkait dengan nilai? Kemukakan argumen saudara. Nah, menurut saya sebaiknya dikembangkan
sebaiknya dikembangkan terkait nilai agar hasilnya bermanfaat dan tidak merugikan. Ilmu tanpa nilai apa? Ilmu tanpa nilai. Ilmu tanpa nilai bisa disalahgunakan. Nilai moral dan agama membimbing arah pengetahuan ilmu. Nah, mungkin segitu. Terus yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, dari aspek metodologi apa perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dan bagaimana kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, di sini untuk kuantitatif, data berupa angka, hasil terukur memakai statistik. Terus selanjutnya ada kualitatif data berupa kata, makna mendalam memakai analisis naratif. Terus kontribusinya, kuantitatif memberikan kepastian angka, kualitatif memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena. Nah, mungkin cukup sekian jawaban saya dalam UAS Filsafat Ilmu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.